Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu, amin. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita sebelumnya sudah cerita mengenai kronologis dari mana ST digantikan oleh pelatih baru Patrick Kluivert. Nah sekarang kita bahas mengenai Patrick Kluivertnya sendiri. Kenapa PSSI memilih beliau gitu? Padahal kan sebenarnya banyak media Eropa yang mengatakan bahwa Pastor ini justru lebih layak menjadi head coach daripada Patrick Kluivert. Kluivert melihatnya seperti apa, bro? Ya, memang kan dalam hal ini PSSI ketika memberikan mandat kepada Patrick Kluivert dan kawan-kawan itu tidak semata-mata bahwa ini adalah tanggung jawab seorang Patrick Kluivert sendiri. Walaupun kita tahu ya bahwa Patrick Kluivert ketika menjadi seorang pemain sepak bola dia adalah talenta yang begitu hebat, begitu ya katakanlah menjadi salah satu legenda sepak bola Belanda juga waktu itu. Dan dia juga menjadi tonggak sejarah kebangkitan sepak bola Belanda. Ketika dia juga bersama Ajax Amsterdam dengan skuad yang begitu muda berhasil menjadi juara Eropa waktu itu di juara champion waktu itu ya. Nah kemudian CV-nya dari Patrick Kluivert juga dia bisa melanglang buana ke beberapa negara Eropa dan pernah juga tampil di liga teratas di Eropa di Liga Italia. Itu juga kan sepertinya memberikan gambaran bahwa Patrick Kluivert memang sebagai seorang pemain dia adalah pemain yang penuh talenta dan hebat dia. Tapi ketika Patrick Kluivert kemudian merubah haluan menjadi seorang coach, dia pernah menukangi Curaçao waktu itu. Curaçao sendiri ya memang itu sebuah daerah yang punya banyak pemain-pemain yang berasal dari Belanda juga. Dan akar sepak bolanya akar sepak bola Belanda. Makanya Patrick Kluivert menukangi Curaçao, tapi sayangnya kualitas itu tidak terlihat dari raihan-raihan yang bisa diambil oleh timnas Curaçao. Nah, cuma masalahnya kan dalam hal ini tentu PSSI juga melihat bahwa tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan pada Patrick Kluivert. Di situ masih ada Pastur, di situ juga masih ada Dani Lanza. Bisa saja bahwa kalau kemudian memang selentingan bahwa sebetulnya Pastur lebih punya kualitas sebagai seorang head coach, tentu dengan pemilihan head coachnya Patrick Kluivert, tentu Patrick Kluivert juga punya backup yang cukup mumpuni dalam hal ini. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa Patrick Kluivert yang justru ditampilkan? Nah, ini bagian dari branding dari timnas saya pikir. Karena biar bagaimanapun timnas kita harus punya branding yang begitu kuat. Kalau kemudian orang-orang atau di dunia lain kemudian memandang bahwa Indonesia saat ini dilatih oleh seorang legenda sepak bola Belanda, tentu mata orang juga akan mulai melirik gitu loh. Dan ketika timnas juga butuh pemain-pemain diaspora katakanlah untuk memperkuat timnas yang saat ini ada, ini akan lebih mudah untuk memancing karena mereka akan melihat, ternyata Patrick Kluivert saja sudah mau melatih timnas Indonesia gitu loh. Nah, ini saya pikir itu adalah salah satu juga alasan yang membuat Patrick Kluivert kemudian dipilih. Ya memang kalau kita lihat lagi ya, nama Patrick Kluivert ini kan lebih mendunia daripada nama Pastor ya, sehingga visibility atau pandangan orang untuk melihat timnas Indonesia karena ada Patrick itu jauh lebih kelihatan daripada kalau Pastor yang kemudian diangkat sebagai head coach ya. Bro Ipung, ini artinya bahwa PSSI melihat bahwa akan ada lebih banyak lagi pemain yang akan dinaturalisasi. Saya pikir begitu ya, tergantung juga nih dari peluangnya. Salah satunya kan peluang Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia akan bertemu dengan Australia, ketemu dengan Bahrain, ketemu dengan Jepang. Dan pertandingan-pertandingan ini tidak boleh dilewatkan. Artinya kalau Indonesia harus punya visi untuk bisa tampil di Piala Dunia, ya ketiga pertandingan ini harus bisa diambil dengan maksimal hal ininya. Nah, kalau misalkan itu yang dibutuhkan, hasil yang maksimal, tentu bisa saja bahwa tim kepelatihan maupun kepengurusan PSSI melihat bahwa skuad yang ada sekarang ini masih belum bisa mencukupi katakanlah untuk mencapai rekor itu. Makanya dibutuhkan diaspora baru yang saya pikir juga diaspora sekarang ini terutama melihat peluang Indonesia, mereka akan sangat tertarik
mereka juga kemudian melihat barisan kepelatihan itu adalah barisan kepelatihan yang mengerti dan punya kesamaan dalam kultur. Makanya ini akan memudahkan para diaspora untuk bisa bergabung dengan timnas kita gitu. Ya, tetapi kalau kita lihat kemarin di dalam acara perkenalan dari Patrick Kluivert, Patrick sangat menekankan bahwa akan mengutamakan pemain lokal. Ini kan kayaknya sesuatu yang saling bertentangan itu. Iya, ya itu kan bisa saja sebuah pernyataan-pernyataan yang sifatnya diplomatis ya. Nah, bukan pernyataan yang bersifat strategis dalam hal ini. Apalagi kita melihat bahwa kebutuhan saat ini ke depannya memang akan lebih berat lagi. Karena semua peluang dari tim-tim yang ada di grup ini itu masih sama dalam hal ini ya. Jadi siapa yang bisa memanfaatkan peluang ini? Itulah yang akan bisa tampil di Piala Dunia. Cuma bagaimana cara memanfaatkannya dan bagaimana metode yang dipilih untuk mendapatkan peluang ini, tentu kan semua negara berbeda. Ya. Indonesia dalam hal ini tentu akan memperkuat barisan squadnya. Caranya mungkin ya dengan mengundang diaspora baru. Kalaupun memang nanti setelah katakanlah ketahuan nih apa yang masa depan timnas kita di fase ketiga, bisa saja itu juga kemudian dilakukan bahwa ada perubahan-perubahan dalam hal rekrutmen ke pemain-pemain timnas, bahwa sekali ini untuk yang berikutnya kan kita juga tidak boleh melupakan bakat-bakat yang ada di timnas kita, bakat-bakat ada di liga-liga domestik. Nah, itu juga akan harus menjadi sebuah concern tersendiri gitu. Ya, ini memang menarik ya. Kalau kita lihat misalkan kemarin sudah disampaikan bahwa 4 laga di babak ketiga ini akan menjadi 4 final yang akan sangat menentukan apakah Indonesia maju ke babak selanjutnya, maju ke Piala Dunia atau tidak gitu ya. Betul. Kalau misalnya Indonesia ternyata berhasil meraih menjadi runner up group, ya udah langsung ya. Tapi kalau misalnya ternyata berada di posisi 3 dan 4, ya mau nggak mau kita akan maju ke babak keempat kan seperti itu. Tetapi kalau misalkan maju ke Piala Dunia katakanlah, ya kan, tentu pemain-pemainnya harus ditambah lagi kan, tidak cukup di situ aja. Ya itu tadi. Makanya kan saya pikir ya kalau kita secara jujur ya mengakui bahwa saat ini memang kita banyak didongkrak oleh pemain diaspora, itu sesuatu yang tidak bisa kita nafikan ya. Nah, kalau nantinya syukur-syukur Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia, tentu baik PSSI maupun staf kepelatihan pasti akan memandang bahwa untuk mencapai level permainan di Piala Dunia tidak cukup dengan berhenti di level kualitas yang ada, karena ya terkecuali memang ada semacam perubahan-perubahan yang terlihat secara signifikan di antara pemain-pemain yang sekarang ini ada gitu loh. Tapi kalau melihat bahwa level permainan di Piala Dunia begitu tinggi, tentu bukan tidak mungkin akan muncul lagi diaspora baru untuk memperkuat dan katakanlah memberikan juga semacam sejarah penampilan timnas kita di Piala Dunia. Kita sih mungkin punya cita-cita bahwa hadiran timnas kita ini Indonesia bukan sebagai kontestan semata ya, tapi bisa memberikan warna tersendiri bagi persepak bola dunia. Ya jangan sampai kita masuk Piala Dunia tapi kemudian di Piala Dunia jadi lumbung gol kan nggak mandat juga ya. Ini kan harus ada perlawanan lah gitu ya. Betul. Nah gini bro, kemarin kan disebut bahwa tim pelatih ini akan menyertakan 2 pelatih nasional nih, 2 pelatih lokal. Betul. Sampai saat ini memang kan belum ada ya, pengumumannya siapa. Tapi ada gambaran nggak kira-kira siapa bro? Sebetulnya agak sulit ya untuk melihat bagaimana kemudian staf kepelatihan yang ada akan merekrut staf kepelatihan dari domestik ya, dari dalam negeri. Tapi saya melihat ada peluang di situ, ada di coach Nova, mungkin juga ada di coach Kurniawan Dwi Julianto. Mungkin 2 nama itu yang bisa saja nanti akan dipanggil katakanlah ya untuk memperkuat barisan staf kepelatihan di timnas. Tapi ya kita berharap sekali ya bahwa
nama-nama siapapun yang akan direkrut menjadi asisten pelatihan, mereka harus bisa belajar dengan cepat untuk bisa mentransformasi knowledge ya yang mereka miliki oleh staf pelatihan yang berasal dari Belanda untuk bisa diadopsi oleh diserap dan diadopsi oleh pelatih-pelatih dari dalam negeri, bro. Ya, ini ada di antara, bukan, ada satu pelatih nasional zaman lalu gitu ya, yang sangat ngebet menjadi pelatih timnas Indonesia ya. Tapi bukan yang di antara dua ini kan, pasti ya. Kalau dua ini kan nggak perlu ngebet ya. Dan ngebet gitu, ini mungkin nggak beliau ini dipanggil. Kayaknya nggak ya kalau menurut saya sih. Saya pikir gini, kan kalau sebagai contoh gini, kan perubahan sepak bola itu sebuah kondisi yang begitu dinamis ya. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi dari masa ke masa. Kalau misalkan tentu dari staf pelatihan yang ada, itu juga akan mempertimbangkan bagaimana pelatih yang akan bergabung ini diharapkan sekali adalah pelatih-pelatih yang memang punya mindset sepak bola modern, gitu loh. Kalau misalkan pelatih yang akan direkrut, mohon maaf ya, usianya juga sudah demikian sepuh katakanlah ya, kemudian dia juga modalnya adalah modal taktikal zaman bahula, gitu kan. Itu rasanya juga agak sulit. Tapi ya tentu yang dibutuhkan adalah pelatih-pelatih atau sosok-sosok pelatih, calon pelatih ya, yang bisa menyerap sepak bola modern, begitu. Jadi kalau disebut kriteria itu berarti hanya ada di dua ini ya, di dua pelatih seperti Coach Nova dan Coach Kurniawan. Iya. Kalau Bambang Pamungkas saya rasa belum. Oke, nah kita lanjut lagi ke pemain naturalisasi nih. Kan kemarin ada lagi nih yang baru nih katanya yang akan bergabung ya. Setelah Ole, kemudian ada lagi. Ya. Dan apakah ini gara-gara setelah tahu Patrick ini masuk, bro? Ya bisa tidak juga gitu loh. Sebelum Patrick dinyatakan bergabung dengan timnas, sebetulnya kan timnas kita juga sudah mengundang banyak keinginan dari pemain-pemain diaspora. Mereka melihat bukan cuma pada sosok pelatihnya juga, tapi bagaimana peluang itu ada, gitu. Saya pikir yang paling terlihat ya, tentu kan proses naturalisasi ini bukan berjalan dalam waktu yang singkat. Artinya mereka mungkin saja sudah dibidik sejak zaman eranya STY gitu loh. Nah, tentu mereka punya keinginan untuk bisa bergabung melihat pada peluang sebetulnya. Peluang Indonesia cukup bagus, ada di peringkat ketiga saat ini. Nah, tentu inilah yang saya pikir sih lebih pada peluangnya. Pada peluang berhitung dari situ mereka kemudian punya ketertarikan untuk bisa tampil. Apalagi di situ sudah ada pemain-pemain yang berasal dari negara yang sama kadang-kadang ya. Tentu lebih mudah mereka untuk bisa beradaptasi dalam hal ini. Ada yang diincer nggak, bro? Pemain yang sekarang belum dinaturalisasi tapi pengennya ada gitu. Saya lebih mempercayakan kepada PSSI dalam hal ini. Oh iya. Nah, karena saya bukan talent scouting, tentu belum tentu ya pemain yang punya kapasitas teknis individu lebih bagus bisa bermain dalam sebuah organisasi permainan. Tentu dalam hal ini yang paling tahu adalah PSSI dan staf pelatihan, karena mereka yang lebih membutuhkan tipe-tipe pemain seperti apa yang dibutuhkan untuk memperkuat barisan timnas yang ada sekarang. Bro Ipung, Ya. terakhir ya. Ya. Itu kan kemarin ada sebuah Instagram dari salah satu exco yang mengatakan akan dibawa ke ranah hukum bagi akun-akun yang menyebarkan hoax, menyebar kebencian gitu. Ada komentar, bro? Iya, ini sebuah warning ya buat konten kreator yang khusus konsentrasinya adalah on timnas. Memang sudah selayaknya bahwa kita tidak boleh lagi memberikan berita-berita yang aneh-aneh gitu loh, yang tidak terkonfirmasi dan tidak berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dengan hal ini. Kadang-kadang kan kalau kita lihat bagaimana perkembangan YouTube sekarang, kan ini sangat memudahkan orang untuk beropini, memudahkan orang untuk mengeluarkan unek-unek. Masalah benar atau salahnya itu belakangan lah ya. Itu jadi nomor kesekian. Yang penting kontennya ada dulu. Nah itu adalah
tipe-tipe yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini ya. Nah, sebaiknya memang kalau memang sudah ada warning seperti ini, sebetulnya tanpa harus ada warning ya, itu harus sudah menjadi semacam kode etik gitu ya. Kode etik dari kita sebagai content creator untuk bisa memberikan katakanlah sumber-sumber atau informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak malah membuat rusuh gitu loh. Karena selama ini banyak sekali konten-konten yang seperti mengadu domba dan kemudian membuat semacam drama-drama dan itu nggak ada untungnya gitu. Untungnya banyak bro yang nonton. Nah, kalau cuma itu doang iya. Oke Sobat Bola, kalau menurut Sobat sendiri seperti apa nih di bawah kepelatihan tim yang baru ini ya? Apakah pemain diaspora akan bertambah banyak? Tapi katanya mau mengutamakan pemain yang berasal dari domestik. Nah lalu gimana nih perebutan antara domestik sama diaspora ini di timnas Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you bro.